Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan skenario pembelajaran materi gerak lurus yang akan di mana pokok-pokok pembahasan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baiklah, saya akan menjadi guru pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang Pak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Anak-anak Bapak jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi kita belum usai. Baik, Baik, Pak. Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Afrila Raisa, Hadir, Pak. Aika Aulia, Hadir, Pak. Aulia Fuji Astuti, Hadir, Pak. Daulatul Kamalia, Hadir, Pak. Anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran fisika kita minggu lalu? Tentang vektor, Pak. Iya benar. Jadi apa yang dapat Anda simpulkan mengenai vektor tersebut? Izin menjawab, Pak. Ya, Raisa, silakan jelaskan. Baik, Pak. Jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Pada penulisannya dapat menggunakan huruf kecil dan di garis bawah atau huruf kecil tebal. Huruf kecil dengan tanda panah di atas dan juga huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Seperti itu menurut saya, Pak. Bagus. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa saja contohnya? Saya, Pak. Silakan ya. Menurut saya, contohnya adalah kecepatan, percepatan, medan magnet, medan listrik, dan gaya, Pak. Bagus, Lia. Materi Ananda sudah paham mengenai vektor ya. Insya Allah sudah, Insya Pak. Allah sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak yang bertanya ya, waktu itu termasuk besaran apa, Fuji? Menurut saya waktu itu termasuk besaran skalar, Pak. Karena hanya memiliki nilai, Pak. Betul ya, jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh lainnya dapat dilihat pada massa, kuat arus, usaha, energi, dan suhu ya Nanda. Baik, Pak. Pak. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ya. Apakah Nanda pernah menaiki mobil di jalan yang berkelok-kelok? Pernah, Pak. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih cepat waktunya ketika di jalan berkelok-kelok atau di jalan yang lurus? Di jalan lurus, Pak. Karena kecepatan yang digunakan tetap. Benar, ketika di jalan yang berkelok-kelok, itu membuat jarak dan waktu yang kita butuhkan akan bertambah begitu. Begitu juga kecepatannya akan berubah. Sedangkan di jalan yang lurus, dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, dari penjelasan tadi, coba Ananda sebutkan mana yang mengalami gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan.
Menurut saya, mobil di jalan berkelok-kelok mengalami GLBB dan mobil di jalan lurus mengalami GLB, Pak. Benar sekali, Aika. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sama semua jawabannya? Sama, Pak. Sama, Pak. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan Raisa. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang gerak lurus ya, Nanda. Melalui pembelajaran ini, Ibu sangat mengharapkan Anda semuanya mampu untuk memahami bagaimana konsep dari perpindahan, jarak, kelajuan, kecepatan, percepatan, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian perpindahan dan jarak itu sama atau berbeda konsepnya? Berbeda, Bu. Kalau menurut saya, jarak itu adalah nilai yang menunjukkan berapa jauh benda berubah posisi, Bu. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir suatu benda, Bu. Nah, iya. Sedikit Ibu tambah ya. Jadi dalam gerak lurus itu kita akan mengenal jarak dan perpindahan, di mana keduanya berbeda jauh. Jarak itu adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda pada suatu waktu tertentu. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Nah, seperti yang kita pelajari minggu lalu, menurut Nanda, jarak dan perpindahan itu termasuk ke dalam besaran apa? Menurut saya, jarak itu termasuk ke dalam besaran skalar, Bu. Karena hanya memiliki nilai, sedangkan perpindahan termasuk besaran vektor. Karena memiliki nilai dan arah, Bu. Benar sekali, Aji. Nah, bagaimana dengan kelajuan dan kecepatan? Apa bedanya? Siapa yang bisa jelaskan? Saya, Bu. Silakan, Aika. Berdasarkan buku yang baca, kecepatan itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kelajuan ialah jarak yang ditempuh suatu benda dan skalar, Bu. Nah, seperti itu ya, Nanda. Jadi, kecepatan yang kita pelajari dalam fisika itu merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan masuk ke dalam besaran vektor sehingga memiliki arah. Alat untuk mengukur kecepatan itu ialah velocitometer, sedangkan di kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Yang dimana kelajuan itu termasuk ke dalam besaran skalar. Nilainya juga selalu positif ya, sehingga tidak peduli arahnya kemana. Mau ke utara, selatan, timur, barat, kanan, kiri, kelajuan tetap dihitung. Sedangkan alat untuk mengukur kelajuan ini disebut dengan speedometer. Nah, jadi bagaimana Nanda? Apa sudah paham dengan konsep yang Ibu jelaskan tadi? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Insya Allah sudah paham, Bu. Insya Allah sudah paham. Baiklah, akan kita lanjutkan ya. Apa kalian pernah naik sepeda atau mobil? Pernah, Bu. Nah, Bu. Apa yang Anda alami ketika sepeda atau mobil itu mulai berjalan? Bergerak, Bu. Gerak, Bu. Lalu? Berpindah tempat, Bu. Tempat, Bu. Nah, betul. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari itu kita tidak pernah terlepas dari namanya gerak. Mulai dari bersepeda, berjalan, berlari, olahraga, dan aktivitas lainnya tidak lepas dari gerak. Kapan benda dikatakan bergerak? Adakah Ananda yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ketika sebuah benda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Bu. Betul sekali ya, Puji. Coba Anda perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah yang diam? Adakah yang bergerak?
atau batu-batu di pinggir jalan diam terhadap jalan, kecuali jika ditendang oleh kaki, maka benda tersebut akan bergerak. Rumah-rumah di sekitar kita diam terhadap pohon-pohon di sekelilingnya. Seseorang berlari pagi di taman, dikatakan orang tersebut bergerak terhadap jalan. Batu-batu, rumah-rumah, maupun pohon-pohon yang dilewatinya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aika Aulia. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kita masuk materi gerak lurus. Nah, yang pertama pengertian gerak lurus. Gerak lurus adalah perubahan posisi. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih memahami Ananda mengenai titik acuan, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar dapat kita lihat terdapat titik acuan 1, yaitu rumah Sodik, dan titik acuan 2, yaitu pasar. Nah, di sini Sodik ingin pergi ke pasar. Untuk pergi ke pasar, apakah Sodik hanya berdiam diri lalu langsung pindah ke pasar, Ananda? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apa yang harus dilakukan Sodik? Jadi si Sodik itu harus bergerak atau berjalan, Bu, sehingga Sodik bisa berpindah tempat ke pasar, Bu. Ya, betul sekali Ananda. Dari titik acuan 1, Sodik harus melakukan gerak untuk dapat berpindah posisi atau perubahan kedudukan ke titik acuan 2. Nah, sampai sini Ananda paham tentang gerak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, kita lanjut ya, yaitu tentang posisi atau kedudukan. Nah, posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Nah, untuk lebih memahami, coba Ananda lihat gambar di bawah ya. Nah, pada gambar, jika titik A sebagai acuan, maka posisi C sama dengan negatif 6 meter dari A. Jika titik A sebagai acuan, maka posisi B sama dengan 4 meter dari A. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya telah berubah terhadap titik acuan. Nah, kita lihat contoh lain. Seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Berarti ia menempuh jarak sama dengan keliling lapangan, tetapi tidak menempuh perpindahan karena ia kembali ke titik semula. Nah, kita coba contoh lain. Rama bergerak ke utara ke selatan sejauh 4 km, kemudian berbalik ke utara sejauh 3 km, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh Rama? Dan berapa pula perpindahannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nilai jarak sama dengan 7 km, Bu. Sedangkan perpindahannya 5 km, Bu. Baiklah, Ananda, jawabannya kurang tepat ya. Pada nilai perpindahannya, dengar Ibu menjelaskan ya, Ananda. Jadi, jarak sama dengan 4 km ditambah 3 km sama dengan 7 km. Yaitu perpindahan sama dengan arah selatan dan arah utara, negatif. 4 km dikurang 3 km menjadi 1 km. Nah, ini jawabannya ya. Selanjutnya kita lanjut kecepatan dan kelajuan yang akan dijelaskan oleh guru selanjutnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai kecepatan dan kelajuan.
Tadi kita sudah membahas konsep dari kecepatan dan kelajuan ya Nanda. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menghitungnya. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Persamaan kecepatan sama dengan perpindahan yang satuannya meter, lalu dibagi dengan selang waktu, satuannya detik. Nah, untuk persamaan kelajuan sama dengan jarak satuannya meter dibagi dengan selang waktu, dengan satuannya sekon. Selanjutnya yaitu kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau dilambangkan dengan V didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Jika suatu benda bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya dinyatakan dengan koordinat mid X, secara matematis persamaan kecepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut. V-nya sama dengan delta X per delta T, di mana V ini merupakan kecepatan rata-rata dan delta X merupakan perpindahan dan delta T yaitu perubahan waktu. Sedangkan kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T, yaitu jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Selanjutnya yaitu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu. Kecepatan inilah yang ditunjukkan pada jarum speedometer. Kecepatan sesaat pada waktu tertentu adalah kecepatan rata-rata. Selama selang waktu yang sangat kecil mendekati 0, kecepatan sesaat dinyatakan oleh persamaan berikut. T-lim delta T menuju 0, delta S dibagi dengan delta T. Kecepatan sesaat merupakan turunan posisi terhadap waktu. Nah, selanjutnya yaitu percepatan. Siapa yang tahu percepatan besaran apa? Saya, Bu. Ya, silakan betul. Kalau menurut saya, percepatan itu besaran skalar, Bu. Bukan ya, Nanda? Apa ada pendapat lain? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sangatlah sulit kita jumpai sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Pasti benda akan mengalami perlambatan atau penambahan kecepatan, atau dipercepat dalam selang waktu tertentu. Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu inilah kemudian kita namakan sebagai percepatan. Maka percepatan itu termasuk besaran vektor, sehingga nilainya bisa positif atau negatif. Kenapa dia bisa bernilai positif ataupun negatif, Bu? Jadi, percepatan positif artinya bahwa arah percepatan searah dengan arah perpindahan benda. Dengan kata lain, gerakannya akan dipercepat. Sedangkan percepatan yang bernilai negatif artinya bahwa gerakan benda sedang diperlambat. Besarnya percepatan dinamakan sebagai perlajuan. Nah, perlajuan ini termasuk besaran skalar. Ada paham ya, Nanda? Paham, Bu. Baiklah, kita lanjutkan percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata dilambangkan dengan huruf A adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan, delta V, dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut, atau delta T. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Percepatan sama dengan delta V dibagi dengan delta T, di mana delta V V2 dikurang V1, dan delta T-nya T2 dikurang dengan T1. Di mana di sini delta V itu merupakan perubahan kecepatan dan delta T merupakan selang waktu. Nah, selanjutnya itu percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti halnya menghitung kecepatan sesaat. Untuk menghitung percepatan sesaat itu kita perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat atau mendekati 0. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, itu persamaannya percepatan sesaat delta V dibagi dengan delta T, di mana delta T-nya sangat kecil.
Percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata pada limit delta T yang sangat kecil, mendekati 0. Percepatan sesaat untuk satu dimensi dapat dituliskan sebagai berikut persamaannya. Percepatan sesaat lim delta T menuju 0, delta V dibagi dengan delta T. Selanjutnya yaitu gerak lurus. Ananda, apa ada yang tahu apa itu gerak lurus? Tahu, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya. Gerak lurus adalah gerak suatu objek dengan lintasan lurus, Bu. Ya, benar. Selanjutnya yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi pada gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB. Contoh dari GLB dan GLBB ini sudah kita singgung di awal ya, di mana dapat dilihat ketika mobil melaju di jalan lurus dan mobil yang melaju di jalan yang berkelok-kelok. Contoh lainnya dapat kita temui pada kereta api, di mana lintasan kereta api adalah garis lurus. Karena kereta api bergerak pada lintasannya lurus, maka kereta api mengalami gerak lurus. Jika masinis kereta api menjalankan kereta api dengan kelajuan yang sama, kereta api akan menempuh jarak yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama, atau gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Coba Ananda perhatikan grafik di bawah ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara kecepatan V dan waktu tempuh suatu benda yang bergerak lurus. Berdasarkan grafik tersebut, coba saudara tentukan berapa besar kecepatan benda pada saat T-nya sama dengan 0 sekon, T sama dengan 1 sekon, dan T sama dengan 2 sekon. Nah, kita dapat ketahui bahwa pada gambar di atas, kecepatan benda sama dari waktu ke waktu, yaitu 5 meter per sekon. Persamaan jarak sama dengan kelajuan lalu dikali dengan waktu. Atau S sama dengan V dikali T, itu merupakan persamaan satunya. Jika benda memiliki jarak tertentu terhadap acuan, maka S-nya yaitu sama dengan S0 ditambah dengan V dikali T, itu merupakan persamaan duanya. Dengan S0-nya merupakan kedudukan benda pada saat waktunya 0, atau kedudukan awal. Nah, lanjut, yaitu kita akan bahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Coba Ananda perhatikan, apabila sebuah sepeda bergerak menuruni sebuah bukit, bagaimanakah kecepatannya? Kecepatannya kencang, Bu. Iya, betul. Atau pada peristiwa jatuh bebas, benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas. Tentu saja kecepatannya semakin bertambah besar. Peristiwa inilah disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Kamu tentunya masih ingat bahwa perubahan kecepatan tiap detik adalah percepatan. Dengan demikian, pada GLBB benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Hubungan antara besar kecepatan dengan waktu pada gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Coba Anda perhatikan. Didapatkan persamaan besar percepatan benda yaitu delta V dibagi dengan delta T. Dalam hal ini, maka V1-nya sama dengan V0, T2-nya sama dengan VT, T1-nya sama dengan 0, dan T2-nya sama dengan T. Sehingga percepatannya didapatkan VT dikurang V0 per T, atau bisa juga A dikali T sama dengan VT dikurang dengan V0. Akan didapatkan persamaan GLBB, yaitu VT-nya sama dengan A dikali T ditambah V0. Di mana VT ini merupakan kecepatan akhir, dan A merupakan percepatan, V0 itu merupakan kecepatan awal, dan T merupakan selang waktu. Lanjut dengan persamaan jarak GLBB diperoleh yaitu
S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Di mana S itu jarak yang ditempuh, V0 itu kecepatan awal, T itu selang waktu, dan A merupakan percepatan. Sedangkan persamaan kecepatannya sebagai fungsi jarak yaitu VT kuadrat sama dengan 2AS ditambah V0 kuadrat. Baiklah, kita Kemudian, coba pada contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu benda yang semula kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Besar kecepatan pada benda setelah bergerak 6 sekon. Nah, di sini dapat kita selesaikan dengan membuat apa saja yang diketahui dengan kecepatan awal atau V0 itu sama dengan 0, percepatannya sama dengan 4 meter kuadrat, dan waktu sekon. Yang ditanyakannya yaitu kecepatan akhirnya. Dapat kita lihat di sini, kita dapat menggunakan rumusnya yaitu kecepatan akhir atau VT sama dengan kecepatan awal atau V0 ditambah dengan percepatan dikali waktu. Yaitu dengan 0 ditambah 4 meter per sekon kuadrat dikali 6 sekon sama dengan 24 meter per sekon. Apakah Anda semuanya sudah mengerti mengenai materi gerak lurus yang sudah Ibu jelaskan? Insya Allah sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin melihat apakah Ananda benar-benar sudah paham mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu akan memberikan soal latihan. Silakan Ananda kerjakan di buku latihan masing-masing. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak, apakah bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Yang kurang paham, baiklah anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Bisa mengerjakan soal nomor 1. saya, Bu. Baik, Kak, disilakan untuk menjelaskan. Baiklah, di sini yang diketahui kura-kura FK sama dengan 0,2 meter per sekon. Kelinci FL sama dengan 0,8 meter per sekon. Jarak start ke finish sama dengan 1 km. Kelinci berhenti pada 0,8 km. Jarak kelinci sama dengan 20 meter.
kura-kura dan kelinci start dan finish di waktu yang bersamaan. Maka jawaban yang A TL sama dengan TK, di mana di sini sama dengan SL per VL sama dengan SK per VK, sama dengan 200 per 8 sama dengan SK per 0,2. Jadi SK-nya 40 dibagi 8 dan hasilnya 5 meter. Untuk jawaban yang B, T berhenti sama dengan TK dikurang TL sama dengan 1000 per 0,2 dikurang 1000 per 8, sehingga 500 dikurang 125, jadi hasilnya 4875 sekon. Terima kasih Aika atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain yang berbeda? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jawaban Aika sudah betul. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan jawaban soal nomor 1? Sudah, Bu. Kita lanjut soal nomor 2. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Baik, Fuji, disilakan untuk menjelaskan jawaban soal nomor 2. Baiklah Ibu dan teman-teman, pada soal nomor 2 diketahui di sana terlebih dahulu kita ilustrasi gambar, di mana di sini diketahui sebuah elevator bergerak turun dalam sebuah gedung yang tinggi dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon. Nah, diketahui V-nya sama dengan 5 meter per sekon. Nah, pada soal ini yang ditanyakan yaitu posisi baut lift yang di lantai keberapa. Nah, diketahui pada baut menempel, saya kasih titik A, itu V lift-nya sama dengan 5 meter per sekon. Dan pada V bautnya yaitu 0. Untuk titik B-nya V1 konstan, yaitu 5 meter per sekon. Dan dari soal diketahui juga T lift-nya yaitu T ditambah 6. Nah, untuk mencari delta Y-nya terlebih dahulu. Untuk mencari, kita cari delta Y terlebih dahulu. Di mana delta Y baut di sini sama dengan delta Y lift. Karena di sini ada kata-kata menempel di dinding lorong lift. Jadi sama dengan delta Y-nya sama. Di mana delta Y baut di sini turun dan delta Y lift di sini konstan. Untuk delta Y baut yaitu min karena turun jadi negatif. V0 A dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Sedangkan delta Y lift-nya yaitu V lift dikalikan dengan T lift. Di mana untuk kecepatan baut di sini 0, lalu ditambahkan dengan setengah, yaitu G-nya 10 dan T-nya tidak diketahui, jadi T kuadrat sama dengan V lift-nya 5 meter di konstan, lalu dikali dengan T lift, yaitu T ditambah 6. Di mana di sini 5T kuadrat sama dengan 5 dikali T tambah 6. T kuadrat dikurang T dikurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. T dikurang 3, T ditambah 2 sama dengan 0. Di mana T-nya di sini 3 atau T-nya sama dengan min 2. Nah, pada soal yaitu asumsikan setiap lantai memiliki ketinggian 3 meter. Jadi delta Y-nya yaitu V lift dikalikan dengan T lift sama dengan 5 meter per sekon dikali dengan, sedangkan T lift-nya tadi T ditambah 6 ya, sama dengan 5 meter per sekon, di mana T yang kita dapatkan tadi yaitu 3 ditambahkan dengan 6, jadi hasil delta Y-nya 45 meter.
Nah, untuk delta Y dibagi dengan 3 sama dengan 45 dibagi 3 yaitu 15. Jadi posisi baut di sekitar lantai ke-15. Terima kasih Fuji atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain yang berbeda? Tidak, Bu. Baiklah, jawaban Fuji sudah betul. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan jawaban soal nomor 2? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, itulah materi. Anak-anak sudah paham mengenai materi gerak lurus ini. Jika ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Alhamdulillah sudah paham, Alhamdulillah Bu. sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, karena paham dan tidak ada lagi yang bertanya, Ibu berharap semua ilmu yang telah didapatkan tadi menjadi berkah. Amin. Jangan lupa untuk terus mengulang pembelajarannya di rumah, dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai gerak parabola. Silakan Anda semuanya pelajari dan memahaminya. Baik, Bu. Baik, Bu. Berhubung waktu kita juga sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, itu saja dari Ibu. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf dan disilahkan bagi anak-anak untuk meninggalkan room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.